Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Setiawan dari jurusan Teknik Jaringan Akses kelas 11 TL6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang instalasi ODP pada tiang. Nah, langsung aja ke materinya. Nah, sebelum kita masuk ke proses instalasi ODP pada tiang, kita akan membahas dulu apa sih itu ODP. Nah, jadi kita harus tahu dulu ODP itu apa. Jadi ODP itu singkatan dari Optical Distribution Point, yang merupakan sebuah perangkat pendukung layanan fiber optik yang berfungsi sebagai tempat untuk membagi satu core optik ke beberapa pelanggan. Jadi intinya ODP itu tempat membagi satu core untuk ke beberapa pelanggan. Nah, jadi gitu intinya. Terus kita masuk ke jenis-jenisnya. Nah, pertama ini ada ODP closure ya. Adalah sebuah kotak hitam yang terpasang pada kabel jaringan telepon utama SCPT. Letak pemasangannya ini bisa berada di dekat dengan tiang telepon ataupun terpasang pada pertengahan kabel di antara dua tiang telepon. Nah, pada gambar yang saya tampilkan di sini tuh terdapat pada di dekat tiang telepon ya. Nah, lanjut ada ODP pole. Nah, ODP ini yang akan kita bahas tentang pemasangannya nanti ya. Jadi ODP pole adalah sebuah kotak terminal kabel fiber optik yang dipasang pada tiang kabel telepon yang berfungsi sebagai tempat untuk membagi core dari kabel utama ke pelanggan. Nah, di sini ada contoh gambarnya ya, yang sudah dipasang di tiang telepon. Nah, seperti ini, dan yang ini sebelahnya itu bagian dalam dari ODP-nya tersebut. Terus ada ODP pedestal. Nah, ODP pedestal adalah sebuah tabung yang berisi sambungan kabel fiber optik yang diletakkan di atas tanah. Biasanya ODP jenis ini dipasang di sekitar komplek perumahan. Nah, jadi seperti ini gambarannya, berbentuk tabung. Nah, kita masuk kepada alat-alat dan bahan yang digunakan. Pertama itu ada ODP boxnya. Terus yang kedua pasti ada kabelnya, kabel fiber optik atau kabel yang dipakai itu kabel distribusi ya. Terus ketiga ada splitter. Splitter itu untuk pembagi ya, jadi membagi. Jadi satu core bisa jadi beberapa untuk didistribusikan kepada pelanggan. Jadi contohnya itu yang ini. Nah, yang banyak kabel-kabelnya. Terus ada adaptor tuh yang ini. Nah, terus ada klem juga. Klem itu untuk alat ini ya, apa? Untuk menggantungkan si ODP-nya di tiang itu tuh. Ya. Kalau klemnya. Terus obeng itu untuk mengencangkan ya, supaya tidak jatuh. Klem untuk mengencangkan klem. Terus ada alkohol itu untuk membersihkan core yang masih terdapat sisa-sisa bekas claddingannya. Terus tisu. Terus ada stripper. Nah, stripper itu gunanya untuk proses pengupasan cladding pada core. Jadi yang ini nih gambarnya ya. Terus ada cleaver. Nah, cleaver ini alat untuk memotong core yang sudah dibersihkan ya dengan sempurna. Nah, jadi ini nih alatnya. Nah, terus ada pigtail. Nah, pigtail tuh konektornya untuk disambungkan kepada splitter ini. Nah, terus ada sleeve protection. Nah, sleeve protection ini untuk pelindung sambungan kabelnya supaya tidak patah. Ya. Terus ada gunting, lap majun, tube cutter. Kalau tube cutter itu untuk mengupas tube-nya. Tangga, ada spacer. Nah, spacer ini baru alat untuk menyambungkan kabel fiber optik. Nah, yang ini alatnya. Lanjut ke proses instalasinya. Nah, pertama-tama kita berdoa supaya diberikan kelancaran pada saat instalasi ya. Nah, kedua, persiapkan alat dan bahan yang digunakan. Nah, jangan lupa pakai APD-nya. Terus juga pasang splitter pada ODP box dan disambungkan ke adapter. Nah, jadi seperti ini. Splitternya dipasang ya, terus disambungkan ke adapter ya, kabel-kabel yang tadi. Nah, ini kabelnya disambungkan ke adapter sini. Nih.
kabel-kabel ini disambungkan ke adapter sini. Terus masukkan kabel distribusi yang sudah dikupas pada ODP. Kelima, pilih salah satu core yang ingin digunakan. Sisa dari core yang tidak terpakai ditaruh di bawah ODP, kemudian dirapikan sesuai alur tepatnya. Nah, jadi maksudnya di belakangnya tuh di sini nih, di belakang bagian sini ya, ininya bisa dibuka dulu nanti kelihatan di belakang itu. Terus selanjutnya sambungkan core yang sudah dipilih tadi ke pigtail. Nah, jadi saya akan menjelaskan proses ya penyambungan core to pigtail. Nah, kenapa saya tidak tampilkan ya di PowerPoint ini, karena akan makan banyak tempat ya, jadi mengirit slide aja gitu. Jadi saya akan jelaskan saja. Jadi gini, core to pigtail tuh sama aja kayak core to core, cuma bedanya kan itu mah yang satu core, nah kalau ini satunya lagi pigtail gitu. Prosesnya sama saja ya, core-nya dimasukkan dulu sleeve protectionnya ke core ya, terus habis itu di cladding, proses cladding juga sudah kita bersihkan dulu supaya tidak ada sisa-sisa claddingan. Nah, ketika sudah dibersihkan dengan sempurna, terus kita masuk ke proses pemotongan menggunakan cleaver. Ukurannya 12 mm. Ketika sudah terpotong dengan sempurna, baru kita masukkan ke dalam splicer. Nah, itu. Terus kalau pigtail juga sama prosesnya seperti core tadi ya, dipotong, dikupas dulu ya, terus habis itu dibersihkan memakai alkohol, terus dimasukkan ke dalam cleaver untuk proses pemotongan, dan kalau sudah dimasukkan ke dalam splicer seperti itu. Terus kalau sudah tersambung, geser tadi sleeve protectionnya ke tengah-tengah sambungan itu. Nah, jadi geser ke tengah-tengah sambungan ini, sambungan ini geser sebelah sini. Nah, ya, supaya tidak patah. Terus habis itu kalau sudah ditaruh tengah-tengahnya, baru dimasukkan ke proses pembakarannya. Nah, itu sudah jadi. Terus jika sudah tersambung, nah bisa diberikan spiral atau pelindung. Nah, jadi supaya lebih aman ya gitu. Terus lalu dicolok atau disambungkan ke splitter melalui adaptor. Tadi saya sudah jelaskan ya, disambungkan ke splitter ya, tapi melalui dicolokannya ke adaptor, melalui adaptor. Nah, ke-8 setelah itu rapikan kabel-kabel tersebut dan tutup kembali ODP tersebut. Kemudian bawa ODP ke tiang, pasangkan klem, lalu diobeng sampai kencang gitu. Jadi ini skema sederhananya saya. Jadi kabel distribusi di sini yang sudah terkupas dimasukkan ke dalam ODP box ya. Terus dipilih salah satu core-nya, disambungkan dengan pigtail. Kalau sudah tersambung, masukkan ke dalam splitter. Nah, di splitter ini akan dibagi lagi menjadi beberapa untuk didistribusikan kepada para pelanggan ya. Ini pakai kabel drop ya, pas ke rumah pelanggannya pakai kabel drop. Nah, jadi di samping ini yang sudah jadinya ya ODP-nya, yang sudah selesai prosesnya. Sekian menurut saya kesimpulannya itu, jadi pemasangan ODP pada tiang ini memang cukup sulit, harus mempunyai skill-skill yang memadai, dan juga harus tahu prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan ya, harus sudah mengerti prosedurnya. Dan juga saran saya, di saat penyambungan kabelnya itu harus sangatlah hati-hati supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan, dan harus mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkannya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian dari saya, apabila terdapat banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.